nggak sih ada orang yang nggak tahu diri, yang udah kamu tolong, sudah kamu berbuat baik kepadanya, tapi malah menyakitimu. Orang yang kamu sudah tolong dan bantu malah mengkhianatimu, menikahmu, bahkan membunuhmu. Dia malah berlaku yang tidak baik, yang tidak sepantasnya diberikan kepadamu. Bukannya dia membalas kebaikan yang sama minimal, tapi malah sebaliknya. Kalau kamu pernah ngalamin dan ketemu orang-orang seperti itu, maka ini adalah video yang tepat buat kamu, karena kita akan membahas buku yang berjudul Latazan karya Dr. Aid Al-Qarni yang berjudul Jangan Bersedih Karena Perlakuan Orang Lain, tapi lihatlah perlakuan mereka terhadap sang kholik. Kalau kamu merasa kamu sudah berbuat baik sama orang, tapi orang tersebut tidak membalas dengan kebaikan yang sama, bahkan malah mengkhianatimu, berbuat yang buruk kepadamu, maka tidak sepantasnya juga kita terlalu bersedih. Tapi coba lihat kembali deh diri sendiri, atau mungkin lihat orang tersebut. Sebagaimana Allah telah memberikan begitu banyak nikmat, begitu banyak kebaikan, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali. Lalu apa balasan orang tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia semakin mendekat kepada Allah? Apakah dia bersyukur atau malah kufur, malah mengingkari nikmat-nikmat Allah? Maka wajar sekali jika kita manusia bertemu dengan orang-orang yang tidak tahu diri, seperti itu tanda kutip ya. Menurut Imam Ahmad dalam bukunya Az-Zuhd, Allah pernah berkata, "Sungguh aneh kamu wahai anak Adam. Aku ciptakan kamu, namun kamu menyembah selain aku. Dan aku beri kamu rezeki, namun kamu bersyukur kepada selain aku. Aku berikan cintaku melalui nikmat-nikmat itu, padahal aku sama sekali tidak membutuhkanmu. Namun kamu melakukan kebencian kepadaku dengan melakukan kedurhakaan, padahal kamu sangat membutuhkanku. Kebaikanku turun kepadamu, namun kejahatanmu naik kepadaku." Dikisahkan dalam catatan biografi Isa alaihissalam bahwa ia telah mengobati sebanyak 30 orang sakit dan telah menyembuhkan banyak orang buta, namun mereka itu kemudian berbalik menjadi musuh-musuhnya. Jadi dari cerita tersebut aja kita sudah bisa menangkap bahwa memang anak Adam, manusia, kita semua adalah makhluk yang unik ya. Jadi kita diberikan modal akal, pikiran, hati, perasaan, dan kemampuan untuk hidup lainnya, tapi ternyata kita hanya memanfaatkannya beberapa persen saja. Bahkan kalau aku pernah lihat di sebuah penelitian, otak manusia itu dipakai kemungkinan besar sebaik-banyaknya hanya sekitar 2%, sisanya Allahu a'lam bishawab. Kita melihat langit yang tanpa tiang, begitu sempurna, tanpa cacat, tapi jarang kita berpikir bagaimana bisa langit tersebut ada di sana, bagaimana dia bisa begitu sempurna. Sekali kita lihat sempurna, balik lagi kita lihat 1000 kali pun kita lihat akan tetap begitu sempurna, tanpa celah, dan tidak ada satu manusia pun yang mampu menciptakannya. Pun sama seperti gunung-gunung yang ditancapkan, lautan yang begitu luas, bahkan manusia diri kita sendiri pun begitu sempurnanya. Jantung kita bisa berdetak tanpa kita perintah, mata kita berkedip, bahkan kita juga tidak bisa mengendalikannya. Kalaupun bisa, mungkin hanya sesaat saja. Paru-paru kita, darah kita yang mengalir, kerongkongan kita yang saat kita berbicara dan kita makan fungsinya berbeda, membuka tutup sesuai dengan sistem yang sudah berjalan, semua itu sungguh luar biasa. Kalau kita pikir bagaimana bisa, bahkan manusia pun belum ada yang bisa menciptakan manusia lainnya, kecuali dalam bentuk cloningan ya, yang memang
mirip, bukan menciptakan hal yang baru. Bahkan anak atau bayi kembar identik pun jari-jarinya berbeda, semuanya sangat berbeda. Tidak ada satu manusia pun dari miliaran manusia yang sama, tidak ada. Begitu luar biasa. Tapi kita jarang berpikir bagaimana itu bisa terjadi. Kita jarang berpikir bahwa kita bisa hidup di sini. Bagaimana caranya kita bisa bernafas? Gratis oksigen kita dapatkan. Kita bisa hidup, bisa minum. Tapi kita lupa berterima kasih kepada siapa yang menciptakan kita. Itulah. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang sudah kita berbuat baik padanya, tapi dia tidak membalasnya, ya wajar. Karena memang banyak sekali orang seperti itu. Gitu. Namun di sini aku mau mengingatkan kembali bahwa jangan sampai kita seperti itu. Kita harus bisa naik tingkat, kita harus bisa lebih berpikir bahwa begitu banyak sekali nikmat yang sudah Allah berikan dan kita wajib untuk mensyukurinya. Dan kalaupun misalnya ada orang yang berbuat buruk kepada kita, berperilaku yang tidak baik dan tidak pantas mungkin ya sudah, jangan terlalu sedih berlarut-larut, karena itu sudah sunatullah, sudah wajar aja manusia seperti itu ya. Jadi kamu juga berhak bahagia ya. Serta di sini kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, di mana di sini dituliskan jangan bersedih karena rezeki yang sulit. Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan dia telah mengatur semua itu. Seperti dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 22, Allah berfirman, dan langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan mengapa harus merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Quran surat Al-Hud ayat 6, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Fatir ayat 2, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Jadi kalau kita bekerja, ya bekerjanya niatnya beribadah karena Allah supaya kita dapat pahala juga. Serta janganlah kita menghambakan diri kita terhadap pekerjaan kita ataupun terhadap bos kita. Karena yang memberikan rezeki itu bukan dari pekerjaan kita, itu hanya wasilah saja, jalan. Rezeki kita sudah ditakar, sudah diatur oleh Allah. Jalannya tinggal kita ikhtiar. Bukan dari bos kita, bukan dari gajian kita. Makanya para pedagang itu kan Rasul pernah bersabda ya bahwa 9 dari pintu rezeki itu adalah dari berdagang. Karena memang berdagang itu Masya Allah ya, dia tidak mengharapkan gaji yang rutin. Setiap bulannya, setiap tanggal tertentu gaji itu pasti akan turun. Jadi dia bisa tenang, santai. Dia yakin bahwa bosnya yang memberikan rezeki, perusahaannya yang membayarnya. Tapi kalau berdagang itu dia mungkin versi yang lebih dekat sama Allah ya. Jadi hari ini bisa rame banget, besok bisa sepi banget. Jadi rezeki itu benar-benar Allah, terserah Allah yang datangkan gitu. Serta di sini dituliskan juga bahwa jangan bersedih karena masih ada sebab-sebab yang membuat musibah terasa ringan. Yang pertama adalah menunggu pahala dan ganjaran di sisi Allah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Yang kedua, melihat kepada orang lain yang mendapat musibah. Seandainya bukan karena banyak orang di sekitarku yang menangisi saudara-saudara mereka, pastilah aku akan bunuh diri. Menolehlah ke kanan dan ke kiri. Apa yang Anda lihat di sekeliling hanya orang-orang yang tertimpa musibah dan ujian semua. Seperti itulah di setiap hamparan lembah selalu saja ada Bani Sa'ad. Yang ketiga, untuk
membuat kita merasa ringan ketika kita mendapat musibah adalah musibah yang menimpa diri Anda itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan apa yang menimpa orang lain. Jadi jangan menganggap kenapa aku terus, ya Allah, why always me, why me gitu. Kalau Allah bisa jawab mungkin saat itu juga why not gitu loh. Aku udah memberikanmu banyak nikmat, baru sekali dikasih ujian, kenapa harus kamu mengeluh? Ketika diberi nikmat, kenapa kamu tidak protes? Seperti itu kan. Kemudian yang keempat adalah caranya, musibah itu menimpa hal-hal yang berkaitan dengan dunia saja, bukan agama. Selama musibah itu bukan tidak mengganggu agama kita, akidah kita, maka itu biasa saja. Itu adalah hal yang ringan gitu. Kecuali kalau sudah tercabut iman dalam hidupmu, berarti itu sudah sebesar-besarnya seburuk-buruknya musibah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima adalah melakukan ubudiyah dalam sebuah kepasrahan pada saat-saat tertekan, terkadang lebih agung dibandingkan dengan dilakukan pada saat-saat bahagia. Jadi kalau kita saat bahagia mungkin kita ya lebih jarang berdoa, lupa kepada Allah, tapi ketika dikasih musibah, nikmat nangis, memohon, nikmat meminta kepada Allah, dekat dengan Allah, itu adalah kenikmatan sendiri ya. Kemudian cara yang keenam adalah tidak ada siasat untuk menghindarkan musibah. Tak usahlah berkilah untuk menghindarinya, karena berkilah untuk menghindar hanya menghentikan berkilah itu sendiri. So, Allah sudah memberikan kita nikmat, serta ada juga ujian, dan Allah juga memberitahukan kepada kita cara-cara untuk menikmati saat musibah atau ujian itu datang. Semoga semua yang sedang dalam ujian, dalam musibah, Allah segera angkat musibahnya, Allah segera angkat dan berikan jalan keluar dari ujian tersebut, dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda, kebahagiaan yang tiada tara setelahnya, dan semoga diberikan kenikmatan dalam menikmati proses tersebut. Kita saling mendoakan, kita saling menguatkan, dan jangan lupa untuk support terus channel ini. Semoga banyak yang mendapat manfaat juga. Jangan lupa share ke teman-teman, ke saudara, siapa tahu dia juga membutuhkan ilmu ini ataupun nasihat ini ya, nasihat untuk pribadiku dan juga untuk teman-teman semuanya. Sampai berjumpa lagi insyaallah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.